Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini gua mau coba analisa pergerakan harga Bitcoin hari ini. Dan untuk gimana sih sekarang ini mau yang namanya weekly close ya teman-teman semuanya. Di sini gua akan coba ngasih beberapa pendapat gua dari on-chain analisnya dan juga dari technical analisnya di Bitcoin ini sendiri teman-teman semuanya. Nah teman-teman di sini gua akan coba ngasih beberapa indikator dari on-chain analis, yaitu liquidity headmap dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini gua akan coba jabarin lengkap ke kalian bagaimana sih pergerakan harga Bitcoin selanjutnya menurut gua pribadi ya teman-teman. Jadi kalian wajib analisa ulang juga, karena ya analisa gua pasti nggak akan mungkin 100% benar. Tapi ya di sini adalah video rekomendasi untuk kalian mempertimbangkan sebuah area harga, apalagi untuk kalian yang masih pemula. Nah, tanpa basa-basi teman-teman semuanya, kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Nah, sebelum lanjut ke inti videonya, teman-teman, di sini gua mau ngerekomendasiin dulu gua punya channel Telegram. Untuk kalian yang belum masuk channel Telegram gua, kalian bisa langsung aja masuk ke channel Telegram gua secara gratis. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sini gua sering ngasih informasi tentang news, ini ada mantra dan juga X Ondo ya teman-teman semuanya. Dan di sini juga gue sering ngasih yang namanya ini airdrop. Di sini juga gue sering ngasih edukasi ya teman-teman. Ini gue ngasih outlook untuk Bitcoin juga. Di sini gue udah ngejabarin pergerakan harga Bitcoin secara total market cap-nya ya teman-teman semuanya. Nah, di sini juga gue seringnya ngasih beberapa edukasi, informasi dan lain sebagainya. Ini pasti kalian perlu ya teman-teman, dan sinyal juga pasti ada di sini. Jadi kalian langsung aja untuk masuk grup Telegram gue, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, oke, kita akan langsung aja ke outflow atau on-chain tradingnya. Nah teman-teman semuanya, kita akan coba dulu lihat dari liquidity order booknya atau headmapnya ya teman-teman semuanya. Nah kalau misalnya kita lihat dan kita pergede ya teman-teman semuanya untuk liquidity-nya. Nah di sini kita akan coba pakai one horse ini di Binance ya teman-teman, ini untuk Bitcoin. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian lihat di sini, area ini, area sekitar 70 ribuan 69 ribuan, ini tuh area yang sangat-sangat banyak orang yang SL-nya di area sini. Mungkin yang nge-sell di area sini terus SL-nya di atas sini ya teman-teman semuanya, atau enggak nge-sell-nya di area sini, SL-nya di bawahnya, karena udah yang namanya SL BIP kayaknya. Dan untuk orang yang nge-buy ini, SL-nya banyakan di area sekitar berapa ini? 66k ya teman-teman semuanya. Dan untuk yang nge-sell juga ini banyak juga area SL, ini yang paling big SL ini di area 70k. Jadi area 69k dan area 70k itu adalah area SL-nya untuk para si seller ya teman-teman semuanya. Dan untuk area SL para si buyer ini berada di sekitar area 66k. Nah di sini kita udah bisa lihat dari segi liquidity order book atau headmapnya, di mana sih retail trader ini menyimpan sebuah SL. Nah kita akan coba lihat teman-teman semuanya dari inflow dan juga outflow si Bitcoin ini sendiri. Nah kalau misalnya kita lihat dari CryptoCoin ya teman-teman semuanya, ini outflow atau uang keluar dari si Bitcoin ini terus menurun ya teman-teman semuanya. Ini untuk outflow-nya ini menurun, kemarin ini udah big banget, gede banget, dan ini terus menurun. Nah, di sini udah ada tanda bahwa yang namanya bakal ada ini udah penurunan outflow-nya ini udah terlalu kita akan coba lihat dulu nanti update datanya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari data outflow di sini teman-teman semuanya, untuk uang keluar dari peredaran kripto atau peredaran Bitcoin ini semakin menipis ya teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya kita lihat dari inflow-nya, ini ya inflow-nya juga hampir sama juga ya teman-teman, menipis atau sideways, jadi nggak ada yang menarik di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari net flow-nya ya teman-teman semuanya, nah ini net flow-nya dia turun ya teman-teman. Untuk net flow-nya dia turun, dan untuk juga inflow-nya kita akan coba lihat.
inflow ini oke, inflownya juga pada turun ya teman-teman semuanya. Nah, kenapa ini pada turun ya? Karena ya mungkin hari ini adalah weekly, jadi si volumenya ini terbatas juga, atau si volumenya ini dia terus turun menurun. Nah, kita akan coba lihat juga dari Crypto Research, yaitu Messari. Di sini untuk volumenya ini Bitcoin ini menurun terus ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini untuk volume di sekitar Jun 1 sampai Jun 2 ini terus menurun. Ya mungkin orang-orang nge-WD untuk liburan ya teman-teman semuanya. Jadi untuk si volume dan juga untuk si inflow ini keluar uang, masuk dan juga keluar uangnya ini sangat-sangat kecil. Apalagi untuk volumenya ini kecil banget ya teman-teman semuanya. Ini minus ya, untuk volumenya ini minus untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, kita udah lihat ya dari segi inflow, outflow dan juga liquidity heat map. Tapi di sini gua akan coba bedah juga dari segi order booknya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya kita lihat order booknya sekarang untuk di 100 Bitcoin ini sekarang seller masih mendominasi teman-teman semuanya. Ini si seller masih mendominasi. Ini seller sangat-sangat mendominasi ya teman-teman. Ini si seller sangat mendominasi juga. Dan ya nggak ada yang menarik juga sih ya hari Minggu ini kayaknya. Dan kita akan coba masuk ke 10. Kalau misalnya di 10 ya ini sellernya udah nggak ada ya. Ini banyak yang banyak yang ini ya yang ngantri di area sekitar 66k ya teman-teman semuanya. 66k sama sekitar area 65k. Ini orang-orang ngantri di area-area sini teman-teman untuk membeli Bitcoin, dan untuk menjual Bitcoinnya ini banyak yang ngantri di area sekitar 70k. Ya ini SL nggak tahu apalah. Pokoknya ini tuh yang gua tahu ya seperti ini. Jadi kalau misalnya gua salah tolong koreksi dulu, tolong koreksi juga ya teman-teman. Nah, kita udah lihat ya dari segi outflow, inflow, liquidity heat map, terus satu order booknya, dan kita akan coba lihat dari long and short rasionya. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman semuanya dari long and short rasionya, ini kebanyakan orang-orang ini ya ini nge-short ya. Ini kebanyakan di Binance juga ini 47%, tapi kalau misalnya kita lihat di OKX ini 52%, di DYX 56%, ini banyaknya yang nge-short. Nah, di sini kita udah tahu teman-teman datanya bahwa si Bitcoin kalau misalnya dari segi on-chain-nya ini sangat melemah ya teman-teman semuanya. Dari uang yang masuknya, inflow-nya juga sangat kurang banget. Jadi belum ada uang big money yang masuk, dan juga ini kalau misalnya kita lihat dari long and short ratio di 4 jamnya ini banyak orang yang nge-short teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya kita lihat dari 1 jam ini makin parah ya teman-teman. Ini banyak banget orang yang nge-short di Bitcoin ini sendiri. Nah, berarti kita udah lihat ya pergerakan Bitcoin. Mungkin besok dia bakal ada yang namanya penurunan terlebih dahulu, tapi kita nggak akan afdol kalau misalnya kita nggak lihat datanya, atau kita nggak lihat candle yang butanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya on-chain ini ya kita melihat apa yang tidak terlihat, tapi kalau misalnya candle ini kita melihat apa yang terlihat. Nah, kita akan coba aja teman-teman langsung ke candlestick atau price action. Nah, teman-teman semuanya di sini udah ada price actionnya atau candlesticknya. Tapi menurut gua pribadi ini kalian bisa top down analis juga. Yang pertama kita akan coba masuk di time frame yang lebih besar, yaitu daily-nya ini sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari segi daily-nya teman-teman semuanya, memang Bitcoin ini dia berhasil break ya teman-teman. Ini dia berhasil break yang namanya area sebuah trend line ya. Ini ada area trend line, dia berhasil break, dan dia pun udah pernah retest. Dan ini ada dua kemungkinannya. Jadi kita hanya menunggu konfirmasi untuk si Bitcoin ini sendiri menurut gua pribadi teman-teman. Nah, karena di sini juga kalau misalnya kita lihat ini ada yang namanya liquidity juga ya teman-teman. Nah, ini ada yang namanya area liquidity juga. Dan untuk kenaikan Bitcoin sekarang kita akan coba lihat dari segi Fibonacci. Nah, kita akan coba lihat ini berhasil break dan ini area low-nya. Kita akan coba pakai Fibonacci plus ya teman-teman. Nah, oke, kita restart. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari segi Fibonacci, apalagi di area 1.618, ini di area sekitar 79k ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini berhasil konfirmasi ke atas atau ke bawah, ini kemungkinan besar Bitcoin ini bakal yang namanya masuk ke area sini ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya konfirmasinya ini bullish,
otomatis Bitcoin bakal ke area 76k sampai 79k. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi chartnya teman-teman semuanya, bahwa Bitcoin ini yang pertama ada indikasi bullish di time frame daily-nya. Kenapa? Karena trendline areanya dia berhasil break ya teman-teman semuanya. Tapi kita nggak akan di daily doang, kita akan coba masuk ke 4H juga ya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 4H teman-teman semuanya, Bitcoin ini dia apa ya? Ini dia tuh membentuk sebuah pola teman-teman semuanya. Ini polanya ini ascending triangle. Enggak. Ini lebih ke apa ya ini ya? Lebih ke apa ini? Enggak ada pola-pola yang menarik sebenarnya ya teman-teman semuanya. Oh, symmetrical triangle ya teman-teman. Ini yang gue tahu kayaknya symmetrical triangle untuk si polanya ini sendiri. Nah, kemungkinan besar teman-teman semuanya si Bitcoin kalau misalnya berhasil break area ini kayak areanya, kunci areanya, dia berhasil break aja area sini teman-teman semuanya, dan dia close di area di area trendline atasnya, dia berhasil break dan juga close candlenya. Kemungkinan besar Bitcoin bakal ada yang namanya mengalami kenaikan ya teman-teman semuanya. Tapi kalau misal di on chain analisa ya memang sekarang ini masih yang namanya belum ada inflow atau uang masuk yang sangat besar ya teman-teman semuanya. Tapi kita bisa pastikan kalau misalnya kita lihat dari segi price actionnya, kalau Bitcoin ini berhasil break area sini teman-teman semuanya, ini bakal kemungkinan besar Bitcoin ini bakal terus naik ya teman-teman semuanya. Jadi nggak akan ada penurunan terlebih dahulu kalau si chart pattern dari symmetrical triangle ini dia berhasil break ya teman-teman semuanya. Ini nggak tahu failing wedge, nggak tahu apa. Yang penting ini adalah candlestick chart pattern yang menandakan bahwa ada yang namanya continuation pattern ya teman-teman. Jadi ya sekarang memang Bitcoin ini masih bearish ya teman-teman, masih yang namanya sideways. Nah, di sini kita akan coba sorry teman-teman. Jadi kehambat videonya. Di sini kita akan coba lihat dari time frame yang lebih kecil, yaitu di 1 jamnya sendiri teman-teman semuanya. Kalau misalnya di 1 jamnya sendiri ya memang Bitcoin ini dia di 4H-nya juga Bitcoin ini dia mengalami yang namanya bearish ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ini low, high, low jebret lagi, dan ini high-nya ke area sini, terus dia langsung jebret lagi low sampai area sini teman-teman semuanya. Nah, ini untuk yang namanya charting di Bitcoin ini sendiri. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman semuanya, menurut gua pribadi, karena di sini ada yang namanya dia berhasil break juga ini area low yang valid, karena di sini dia udah ngambil area liquidity-nya ya teman-teman, atau area indexment-nya. Di sini dia udah ngambil area indexment-nya atau mengvalidkan low yang valid. Berarti kalau misalnya bias kita sekarang ini kita mengalami penurunan ya, kalau misalnya bias kita sekarang masih sideways teman-teman semuanya. Untuk si Bitcoin ini sendiri dia masih berada yang namanya di area sideways-nya dia, ya mungkin sampai Senin lah dia sideways, jadi belum ada pergerakan yang signifikan. Tapi yang menurut gua pribadi sekarang teman-teman semuanya, kita akan coba lihat aja kalau misalnya kalian mau scalping, ketika Bitcoin ini berhasil break area sini, atau Bitcoin ini berhasil break juga area bawahnya, area sini teman-teman semuanya. Nah, ini kalian bisa menjadikan acuan untuk buy dan juga sell ya teman-teman, atau untuk long dan juga short. Nah, ketika Bitcoin ini berhasil break area sini, kalian bisa ngelong ya teman-teman, dan targetnya ini kalian bisa target di area sini. Nah, menurut gua pribadi teman-teman semuanya, untuk si Bitcoin sekarang ini kemungkinan besar dia bakal masuk dulu ke area supply, area sini. Ketika dia masuk ke area supply di area sini, baru dia langsung jebret ya teman-teman semuanya. Baru dia langsung jebret ke area bawah. Ke area bawahnya sampai mana? Ya mungkin di sini juga ada yang namanya area sebuah demand ya teman-teman. Area demand ini ya belum belum termakan ya teman-teman semuanya, atau belum terambil ya. Kemungkinan besar si Bitcoin bisa aja gini ya teman-teman semuanya, dia naik dulu ke area supply baru dia langsung jebret. Ini bisa aja gini. Tapi kalian harus lihat dulu ya teman-teman, ketika Bitcoin ini masuk ke area supply di area sini, ini kalian wajib yang namanya lihat reversal dulu. Jadi jangan langsung HK ya teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa lihat dulu reversal. Ketika di area sini kalian bisa lihat yang namanya ada double top atau enggak, head and shoulder dan lain sebagainya
sebagainya, change of character, untuk menandakan ada konfirmasi reversal di area supply ini. Dan ini menurut gua pribadi ya teman-teman semuanya, jadi kalian analisa lagi untuk si Bitcoin ini sendiri. Ini hanya pandangan pribadi gua. Pandangan pribadi gua, menurut gua pribadi, Bitcoin ini bakal masuk ke area supply di area sini, baru dia jebret sampai area sini. Ya mungkin kalian bisa, kalau misalnya emang benar jebret, kalian bisa take profit dulu sebagian di area sini atau enggak di area sini nanti, karena area ini menjadi sebuah area demand ya teman-teman semuanya, atau area supply. Nah jadi gitu aja ya teman-teman semuanya untuk penjelasan gua tentang si Bitcoin ini sendiri mau kemana. Dan thank you udah nonton video gua, semoga videonya bermanfaat, and thank you so much and bye bye.